i'dad mali, siapkan hartanya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan afdalus sadaqah, sedekah di Ramadan. Sedekah yang paling afdal dikeluarkan itu di bulan suci Ramadan. Zakat, kalau mau mengeluarkan zakat yang paling afdal, apalagi sudah haul, itu keluarkan di bulan suci Ramadan. Karena tadi Nabi mengatakan afdalus sadaqah, sedekah di Ramadan. Kita mengeluarkan harta kita, kewajibankah itu, sunnatkah itu sifatnya? Kita keluarkan di bulan Ramadan jauh lebih mulia dibandingkan dengan kita keluarkan sebelum bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin segenap jamaah salat maghrib Islamic Center Hubbul Watan dan para pendengar yang mengikuti kajian ini secara live di mana saja Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia, di hari-hari yang istimewa menjelang datangnya waktu dan hari-hari yang luar biasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Malam ini malam Jumat tanggal 17 Sya'ban 1444 Hijriah. Artinya kurang dari 2 minggu dari saat ini. Sebentar lagi umat Islam akan kedatangan tamu yang istimewa. Tamu yang luar biasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana tentu ketika kita akan kedatangan tamu, apalagi tamu yang luar biasa istimewa, biasanya banyak hal-hal yang kita siapkan sebelum kedatangan tamu yang istimewa itu datang ke tempat kita. Pada malam hari ini, izinkan saya menyampaikan kepada kita semua 4 persiapan yang perlu kita siapkan dalam rangka menyambut kedatangan tamu yang istimewa itu, agar kiranya ketika nanti ia datang kita betul-betul bisa memanfaatkannya. Kita mampu membuat Rabb-nya begitu bangga, dan tamu yang istimewa itu pun bangga bertemu kembali dengan kita, agar kiranya nanti ketika ia pergi, ia tidak meninggalkan rasa lara dan rasa kecewa. Namun sebelum kita membahas tentang 4 hal yang perlu kita siapkan dalam rangka menyambut tamu istimewa itu,
Izinkan saya terlebih dahulu kembali menyampaikan kepada kita semua jemaah rahimakumullah bahwa Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan ada dua keistimewaan sekaligus dua kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam. Lewat dua kemuliaan dan keistimewaan itu, umat Islam akan mendapatkan lipatan gandaan pahala yang luar biasa besarnya di sisi Allah dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dua kemuliaan itu, yang pertama disebut dengan syaraful makan, tempat yang mulia atau mulianya tempat. Yang kedua disebut dengan syarafuz zaman, waktu yang mulia atau mulianya waktu. Syaraful makan, tempat yang mulia atau mulianya tempat, tidak ada di Indonesia, tidak ada di Amerika, tidak ada di Eropa, tidak ada di Afrika. Ia hanya ada di satu negara bernama Saudi Arabia, di dua kotanya Makkah dan Madinah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini masih tertulis sampai hari ini. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, saya baru saja landing, baru sampai dari sana. Di dekat Raudhah, di dekat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih tertulis di sana, tertulis dengan warna kuning keemasan. Bunyi hadis itu, salatun fi masjidi afdalu bi alfi salatin fi ma siwahu. Siapa yang sekali saja solat di masjidku ini, pahalanya sama dengan solat 1000 kali di tempat yang lain. Dalam riwayat yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, illal masjidil haram, kecuali solat di masjidil haram, wa solatun fi masjidil haram afdalu bimi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Siapa yang sekali saja solat di Masjidil Haram, itu pahalanya seperti solat 100.000 kali di masjid yang lain. Mengapa Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya? Jawabannya, li syarafil makan, saking mulianya tempat di mana amal itu dikerjakan. Jamaah rahimakumullah, namun tentu untuk bisa sampai di tempat yang mulia ini banyak biaya untuk bisa sampai di sana, dan tidak semua umat Islam bisa sampai di tempat yang mulia, hanyalah orang-orang tertentu. Maka dalam Islam hanyalah orang-orang yang mampu. Bahkan sekarang ada ungkapan, hanyalah orang-orang yang mau yang bisa sampai di tempat yang mulia. Dan tentu menjadi duyufur rahman, menjadi tamu-tamu agungnya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil dan maha bijaksana. Allah tahu betul tidak semua umat Islam bisa sampai di tempat yang mulia. Allah makanya memberikan kesempatan yang kedua sekaligus kemuliaan yang kedua, yang disebut dengan syarafuz zaman, waktu yang mulia atau mulianya waktu. Jikalau tempat yang mulia hanyalah orang-orang tertentu yang bisa sampai di sana, dan banyak membutuhkan biaya serta pengorbanan untuk bisa sampai di tempat yang mulia. Namun kalau mulianya waktu,
atau waktu yang mulia, dimanapun umat Islam berada, mau berada di Indonesia, mau berada di Amerika, mau berada di Eropa, mau berada di Afrika, bahkan mau berada di ujung dunia, selama ia masih hidup di atas dunia, siapapun, dan ia tidak perlu mengeluarkan biaya, tidak perlu melakukan pengorbanan apa-apa, cukup ia masih hidup di atas dunia, bertemu dengan waktu yang mulia. Siapapun yang beribadah di waktu yang mulia, Allah lipat gandakan pahala berlipat-lipat banyaknya. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf. Lalu bagaimana kalau bersanding di saat dan di waktu yang sama, berkumpul antara waktu yang mulia dan di tempat yang mulia? Subhanallah. Misalnya Allah berikan kehormatan kepada kita untuk berada di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, tentu lewat ibadah umroh yang kita lakukan. Kata baginda Nabi, pahalanya seperti apa? Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatin au hajjatin ma'i. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi mengatakan, siapa yang mendapatkan kehormatan untuk berumroh di bulan Ramadan, itu pahalanya, kata baginda Nabi, seolah-olah sedang berhaji bersama saya. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatin au hajjatin ma'i. Satu kali umroh di bulan suci Ramadan, kata baginda Nabi, itu pahalanya seperti seolah-olah sedang berhaji bersama saya. Kenapa dilipat gandakan pahala dengan luar biasa seperti itu jamaah? Karena berpadu antara syaraful makan, tempat yang mulia, dan syarafuz zaman, dan waktu yang mulia, sehingga pahalanya berlipat-lipat banyaknya. Subhanallah. Mudah-mudahan ada di antara kita jamaah rahimakumullah yang mendapatkan kehormatan untuk bisa berumroh di bulan suci Ramadan. Kalau Ramadan bukan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang. Jamaah rahimakumullah. Karena Ramadan adalah tamu yang istimewa, yang tadi disebut dengan syarafuz zaman, waktu yang mulia, maka tentu sebagaimana kita menyambut akan datangnya tamu-tamu yang istimewa di tengah-tengah kita, biasanya banyak persiapan-persiapan yang kita siapkan. Nah, setidak-tidaknya jamaah rahimakumullah, untuk menyambut tamu yang luar biasa istimewa ini, ada 4 persiapan yang harus kita siapkan agar kiranya kita betul-betul bisa maksimal dan optimal mengisi waktu-waktu yang luar biasa istimewa yang sebentar lagi Allah akan hadirkan di tengah-tengah kita. 4 persiapan itu, pertama, i'dad ilmi, siapkan ilmunya. Yang kedua, i'dad ruhi, siapkan spiritualnya. Yang ketiga, i'dad jasadi, siapkan fisiknya. Yang keempat, i'dad mali, siapkan hartanya. Jamaah rahimakumullah, satu persatu dari 4 persiapan dalam rangka menyambut tamu istimewa yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita, itulah yang akan menjadi tema kajian kita pada malam yang luar biasa mulia ini. Yang pertama,
hadirin jamaah rahimakumullah, i'dad ilmi, kita harus mempersiapkan ilmu dalam rangka menyambut tamu yang istimewa. Ada satu ungkapan pepatah bahasa Arab mengatakan, al-insanu aduun lima jahila. Biasanya manusia membenci sesuatu yang belum ia ketahui. Biasanya manusia tidak suka kepada sesuatu yang belum ia kenal. Ya, mohon maaf jamaah rahimakumullah. Kadang kalau ada gadis disapa oleh seorang laki-laki di jalan dan dia belum kenal, biasanya nggak suka dia. Dia biasanya nggak akan mau disapa, biasanya dia akan jual mahal karena memang dia belum kenal. Al-insanu aduun lima jahila. Biasanya manusia membenci sesuatu yang belum ia ketahui. Kalau ada umat Islam tidak mengetahui bagaimana hebatnya Ramadan, kalau ada umat Islam tidak mengetahui bagaimana mulianya Ramadan, kalau ada di antara umat Islam tidak tahu bagaimana waktu yang luar biasa mulia yang Allah hadirkan di bulan suci Ramadan, bisa jadi mohon maaf yang nggak suka dengan kehadiran Ramadan. Nanti begitu Ramadan datang, ya datang lagi Ramadan, nggak bebas, ya nggak bebas kita mau ngapa-ngapain. Mau ngadain konser musik, wah nanti takutnya ada umat Islam, satu kelompok umat Islam marah. Datang lagi Ramadan, gak bebas kita makan-makan di luar, apalagi KTP saya masih KTP Islam katanya. Tinggal di kampung Islam, mau makan di Cakra, di jalan-jalan gak enak kelihatan. Kalau misalnya terpaksa gak puasa Ramadan, makannya biasanya diam-diam. Gak bebas. Kenapa? Karena ini orang tidak tahu bagaimana mulianya Ramadan, bagaimana hebatnya Ramadan. Al-insanu aduun lima jahila. Biasanya manusia membenci sesuatu yang belum ia ketahui. Maka perlu jamaah rahimakumullah, kita menghadiri pengajian-pengajian seperti ini, perlu diadakan di tengah-tengah umat Islam apa yang disebut dengan tarhib Ramadan. Tarhib, ya mohon maaf, tarhib pakai hak, berasal dari fi'il rahaba yurahibu tarhiban, artinya menyambut dengan sukacita. Itu kalau pakai tarhib, pakai hak. Jadi jangan salah. Tapi kalau pakai tarhib, pakai hak, ya mohon maaf. Kalau tarhib pakai ba, pakai hak, mohon maaf, hak besar. Kalau istilah kita, itu berasal dari fi'il rahaba yurahibu tarhiban, artinya menakut-nakuti. Ya mohon maaf, maka jangan salah sebut. Tarhib Ramadan pakai hak, bukan tarhib Ramadan pakai hak. Ya, perhatikan jamaah. Irhab dalam bahasa Arab itu artinya terorisme. Ya, irhab, arhaba, yurhibu, irhaban. Berasal dari fi'il rahaba, yurahibu, tarhiban. Artinya menakut-nakuti, membuat orang-orang pada ketakutan. Itu tarhib pakai hak. Tapi ini pakai hak, rahaba yurahibu tarhiban, mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, menyambut dengan sukacita, membuka hati selebar-lebarnya.
akan datangnya tamu yang istimewa. Maka dalam bahasa Arab biasanya kalau kita kedatangan tamu yang istimewa, biasa kita sambut dengan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Itu sebuah ungkapan sukacita, ungkapan yang sangat luar biasa menunjukkan bahagia ketika datangnya tamu yang luar biasa istimewa. Jamaah rahimakumullah. Maka tentu sebagaimana ungkapan pepatah bahasa Indonesia mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak perindu. Maka kenalilah Ramadan, pelajarilah dan ketahuilah tentang bulan suci Ramadan, sehingga kemudian tumbuh rasa cinta yang kemudian membuat hati ini merasa rindu ingin segera bertemu dengannya. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf, saya hanya ingin sekedar menyentil satu ungkapan. Ini sebenarnya bukan hadis. Hadis ini sering disebut oleh sebagian para penceramah sebagai sebuah hadis. Sebenarnya hadis ini hadis maudhu, hadisnya hadis palsu. Tapi hadis ini bukan hadis. Apa bunyinya? Jamaah rahimakumullah, hadis itu mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang merasa senang, siapa yang merasa sukacita dengan akan datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Mohon maaf, ini hadis maudhu, hadisnya hadis palsu. Karena kalau cuma sekedar hanya merasa senang dengan kehadiran Ramadan, lalu kemudian kita akan Allah haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka, wow, enak betul jadi manusia. Nanti begitu Ramadan tiba, nggak perlu puasa di bulan suci Ramadan, nggak perlu taraweh malam-malam di bulan Ramadan, nggak perlu baca satu huruf pun di bulan suci Ramadan, cukup dengan merasa senang, maka Allah akan haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Sekali lagi, enak betul jadi manusia. Ya. Dan saya rasa mungkin banyak di antara orang-orang termasuk umat Islam yang begitu merasa senang dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Di antaranya para pemilik mal senang dengan kehadiran Ramadan. Kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Para penjual kembang api dan yang biasa dibakar malam-malam itu, mercon, senang dengan kehadiran Ramadan. Wah, laku nih mercon saya, karena biasanya di bulan Ramadan dicari sama anak-anak. Lalu saat orang taraweh itu diledakkan di mana-mana, mengganggu orang yang sholat taraweh. Senang dengan kehadiran Ramadan. Tapi kalau enggak puasa, enggak pernah sholat taraweh, enggak pernah baca Quran, apanya yang mau diharamkan oleh Allah? Jasadnya tersentuh oleh api neraka. Maka mohon maaf, sekali lagi saya ingin sampaikan, dan ini perlu saya ingatkan supaya para tuan guru, para penceramah, para dai, para ustadz itu harus hati-hati menyebut hadis ini. Karena hadis ini sekali lagi bukan hadis sahih, bukan hadis hasan, bahkan bukan hadis dhaif, tetapi hadis ini adalah hadis maudhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan
man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong menyebut-nyebut ada hadis datang dari saya padahal saya tidak pernah mengucapkannya, kata baginda Nabi, maka siap-siapkan tempatnya berada dalam neraka. Na'udzubillahi min zalim. Jamaah rahimakumullah. Maka persiapan pertama agar kiranya rasa sukacita dan rindu yang luar biasa. Makanya biasanya para imam-imam kita di Masjid Islamic Center ini, dari semenjak datangnya bulan Rajab, termasuk imam kita barusan, selalu berdoa dengan mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Itu sebuah ungkapan yang menunjukkan kerinduan. Lah kalau berdoa seperti ini saja kita tidak pernah minta kepada Allah, ya, jangan-jangan mohon maaf terselip dalam hati kita ada rasa benci dan tidak suka dengan kehadiran bulan Ramadan yang begitu mulia. Maka siapkan ilmunya, jamaah rahimakumullah. Dan tentu kita hadir di majlis-majlis seperti ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an di surat Qaf, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Bahwa pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para guru-guru kita, ladzikra, itu adalah sebuah peringatan, liman alqa, bagi orang-orang yang membuka telinganya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Bagi orang-orang yang membuka hatinya dan membuka telinganya, wa huwa syahid, dan ia hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini. Maaf jamaah rahimakumullah, kita hadir di majlis ta'lim, majlis ilmu seperti ini, itu enggak sama dengan kita hanya sekedar mendengar ceramah lewat TV, lewat radio, lewat YouTube, ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mungkin pernah melihat YouTube saya, itu enggak sama pahalanya dengan kita hadir di majlis seperti ini. Karena Allah tadi mengatakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Semua itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang hatinya masih mau terbuka, telinganya ia buka, wa huwa syahid, dan ia hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini. Masya Allah, kok Afwan 3 menit lagi, baru 1 yang saya bahas itu. Saya persingkat jemaah. Yang kedua yang perlu kita siapkan adalah i'dad ruhi. Kita harus mempersiapkan spiritual kita jemaah, ya, spiritual kita. Maka kemarin alhamdulillah Allah hadirkan malam nisfu Sya'ban, di mana malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang-orang yang sempat terkena oleh tatapan Allah, kecuali orang-orang yang ada dalam dirinya syirik dan orang-orang yang menyimpan perasaan benci, dendam, bermusuhan. Maka sebelum datangnya bulan suci Ramadan, siapkan spiritual kita, bersihkan diri kita agar kiranya kita betul-betul bersih ketika bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Yang ketiga, i'dad jasadi, siapkan fisiknya jamaah rahimakumullah. Ampura sinampura agung. Ramadan itu banyak ibadah-ibadah yang berat, yang kalau fisik kita tidak kuat, bisa jadi kita tidak sampai menyelesaikan sampai di penghujung jalan. Ramadan ada ibadah siam, ada ibadah puasa. Kalau kita sakit-sakitan, betul yang sakit boleh tidak berpuasa kata Allah, tapi rugi juga rasanya kalau misalnya kita sakit di bulan suci Ramadan. Maka sebelum datangnya bulan suci Ramadan, latih fisiknya agar betul-betul sehat, agar kiranya ketika bertemu dengan Ramadan
kita betul-betul siap di medan yang sesungguhnya. Ada ibadah siam, ada ibadah qiyam, apalagi di Masjid Hubul Watan. Alhamdulillah setiap malam tarawih 1 juz. Kalau fisik kita tidak kuat jamaah, baru dapat 2 rakaat ngikuti imam, wang gerumun dah kebelo simbacayat imam jejengkun wah ya, baru salam imam, begitu rakaat yang kedua assalamualaikum langsung lepit sejadah balik tok tarawih meneja ya, ampun, karena fisik gak kuat. Maka kuat, siapkan fisik. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, i'dad mali, siapkan hartanya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan afdalus sadaqah, sedekah di Ramadan. Sedekah yang paling afdal dikeluarkan itu di bulan suci Ramadan. Zakat, kalau mau mengeluarkan zakat yang paling afdal, apalagi sudah haul, itu keluarkan di bulan suci Ramadan. Karena tadi Nabi mengatakan afdalus sadaqah, sedekah di Ramadan. Kita sedekah di luar Ramadan gak sama pahalanya dengan di luar Ramadan. Kita mengeluarkan harta kita, kewajibankah itu, sunnatkah itu sifatnya, kita keluarkan di bulan Ramadan jauh lebih mulia dibandingkan dengan kita keluarkan sebelum bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sekali lagi saya mengajak kita semua, mari kita persiapkan 4 hal ini. Persiapkan ilmunya, persiapkan spiritualnya, persiapkan fisiknya, dan persiapkan hartanya. Insya Allah begitu nanti datang bulan, begitu datang malam takbiran, kita keluar sebagai minal aidin wal faizin wal makbulin, keluar sebagai pemenang, keluar sebagai orang-orang yang insya Allah meraih piala takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Karena waktu sudah habis dan waktu isya telah tiba, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.